Husna panggil seorang laki-laki berusia 30 tahunan pada seorang wanita yang baru saja keluar dari sebuah taksi. Wanita yang dipanggil Husna tersebut terlihat sangat acuh, justru menunjukkan raut wajah yang seakan tidak senang atas keberadaan si lelaki itu. Berkali-kali Husna menepis tangan si lelaki yang berusaha menahannya pergi. "Ada apa lagi sih?" ujar Husna akhirnya. "Aku mohon Hus, aku mohon, berikan aku kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki hubungan kita. Kau itu sudah mentalak tiga aku demi perempuan itu, Roy. Dan sekarang kau mau rujuk kembali. Apa kau tidak tahu hukumnya? Hah? Sudah, kamu jawab saja, Husna. Mau atau tidak kau kembali lagi menjalin hubungan denganku? Kalau kau mau, aku bisa membayar orang untuk menikahimu sementara. Lalu setelah kalian resmi bercerai, kita maka akan rujuk kembali." Kau anggap aku ini apa? Hah? Seenaknya saja. Sampai mati pun aku tidak pernah ingin lagi rujuk denganmu, bentak Husna. Dan saat Husna ingin pergi, Roy pun menarik tangannya mencoba menahan langkah Husna. "Husna, aku masih sayang padamu, sungguh." "Dulu, rasa sayangmu itu kemana, Roy? Kau tinggalkan aku pergi bersama wanita itu. Kau juga menghina aku terus-terusan. Kau banding-bandingkan aku dengan pelacur murahan itu. Hah? Kau tidak memikirkan bagaimana sakitnya hatiku." "Husna, aku benar-benar minta maaf. Aku aku hilaf, Hus. Tolong maafkan aku." Kau datang bersujud, meminta rujuk setelah fisikku kembali lagi seperti masih gadis dulu. Kau ini memang egois, laki-laki tak tahu diri. Pak! Sebuah tamparan mendarat tepat di wajah Husna. Pipinya yang putih mulus pun seketika memerah. Air matanya kembali jatuh. Ia pun menatap tajam pada Roy. Lalu ia pun berlari meninggalkan lelaki itu. 3 bulan setelah kejadian itu, kini Husna pun sudah memiliki seorang kekasih yang bernama Silo. Seorang atlet bulu tangkis, orangnya gagah dan juga tampan. Perawakannya tinggi, atletis. Suatu hari, di saat Husna dan kekasihnya itu sedang asik makan di pinggir jalan, mereka dilabrak oleh Roy dan dengan kasar Roy pun menghajar Husna sampai berdarah. Melihat kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami kekasihnya itu, tentu saja Silo pun tidak tinggal diam. Ia pun lalu menghajar Roy habis-habisan sampai hidungnya patah. Andai tidak ada orang yang melerai, mungkin Roy kala itu sudah mati dihajar oleh Silo. Tanpa memperdulikan Roy yang kala itu tergeletak tak sadarkan diri, Silo pun lalu membawa Husna untuk pergi. "Tidak seharusnya kau menghajarnya, sayang," ucap Husna. "Hah? Kenapa memang? Apa kau masih ada rasa padanya?" "Tidak, sungguh. Aku sudah tidak ada rasa padanya. Lelaki tukang selingkuh dan ringan tangan itu, aku benar-benar membencinya. Aku hanya takut masalah ini akan berbuntut panjang. Aku tahu pasti Roy itu orangnya sangat licik." "Tenang saja. Aku akan melayani semua yang dia mau. Aku akan buat dia berjuta-juta kali menyesal karena telah berurusan denganku." "Kau tidak tahu dia itu siapa," batin Husna. Dan benar saja, 3 hari setelah kejadian perkelahian itu pun Silo akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada video bukti jika Silo menghajar Roy tanpa sebab sudah diperlihatkan pada kepala adat dan menjadi bukti kuat untuk menangkap Silo. Silo pun tak bisa berkutik karena kalau sudah ada tanda tangan dan surat dari kepala adat pada kepolisian, maka pihak kepolisian pun harus mengikuti apa yang sudah dituliskan oleh kepala adat. Laki-laki gila itu sudah menghajar kekasihku, Wan, sampai berdarah-darah. Tentunya aku tidak bisa mendiamkan semua itu. Aku harus membela kekasihku. Dan andaikan wanita itu bukan kekasihku, aku tetap tidak mungkin membiarkannya dihajar sedemikian rupa oleh mantan suaminya, Wan. Pak polisi yang baik hati yang dipanggil Wan oleh Silo itu nampak menghela nafas panjang. Ia terlihat memainkan pulpen di tangannya. Andai urusanmu ini tidak melalui kepala adat terlebih dahulu, mungkin aku bisa masih membantumu. Tapi urusan sudah serumit ini.
Dan yang menambah rumitnya itu, orang yang kau hajar itu tidak mau dibayar denda, Sil. Itu yang rumit. Wan, aku itu tidak salah. Tapi baiklah, aku akan membayarmu berapapun yang kau minta, asalkan kau mau menolongku. Oh, maaf Silo. Aku bukanlah seorang polisi yang bisa disogok. Walaupun kau dan aku teman, tapi hukum tetaplah hukum. Ujar polisi merasa tersinggung dengan tindakan Silo yang ingin menyogoknya. Sial, sial, ujar Silo saat ia sudah berada di dalam sel tahanan sementara itu. Di keesokan harinya, Husna pun datang menjenguk Silo. Namun kala itu ia tidak diperbolehkan bertemu oleh polisi Wan. Yang mana pada akhirnya Husna pun membuat sepucuk surat lalu menitipkannya yang ditulis di atas kertas rokok. Dan di saat Silo ditahan, Roy pun semakin gencar untuk mendekati Husna. Namun Husna tetap seperti biasa bersikap acuh dan dingin pada Roy. Hingga 6 bulan kemudian, berkat bantuan dari Wan dan juga keluarga besar Silo, akhirnya ia pun bisa bebas dan menghirup udara segar kembali. Tentu saja, kebebasan Silo pun membuat Roy naik darah, apalagi setelah mendengar kabar kalau 3 bulan lagi mereka berdua akan segera melangsungkan pernikahan. Malam itu, saat Silo sedang dalam perjalanan pulang dari rumah Husna, ia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tangannya patah setelah sebelumnya diganggu oleh sosok kuyang. Apalagi ini ya Tuhan, isak Husna saat tahu kabar tersebut. Namun saat ia akan menjenguk Silo, ia pun dimarahi habis-habisan oleh keluarga Silo. Husna dianggap pembawa sial untuk kehidupan Silo, hingga ia pun dilarang untuk menemui Silo lagi dan dipaksa untuk memutuskan hubungannya. Husna pun sangat sedih dan merasa patah hati atas keadaan itu. Perasaannya sangat hancur, dan saat ia pulang, terlihatlah Roy yang kala itu sudah menunggunya. Pak! Secara tiba-tiba Husna memiliki keberanian untuk menampar Roy. Kenapa? Kenapa kau selalu menyakiti aku, Roy? Kurang puas apa lagi? Sampai sekarang kau juga melibatkan orang-orang yang aku sayangi. Kau iblis, Roy. Iblis, teriak Husna dipenuhi dengan emosi yang meluap-luap. Setelah memarahi mantan suaminya itu, Husna pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Ia lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Walau terdengar suara ketukan pintu dari ibunya, Husna tetap tidak bergeming. Ia tertidur menjelang subuh setelah semalaman menangis dan mengunci diri di dalam kamar. Matanya sembab dan memerah. Beberapa pesan pun masuk di handphonenya, namun matanya terlalu berat untuk membaca pesan tersebut. Beberapa tetes air mata masih membasahi pipi. Husna, ini ada kiriman sate dari Roy. Kamu mau makan ya? Makannya sekarang atau nanti? Buang makanan itu, teriak Husna dengan nafas yang berat. Beberapa hari kemudian, Roy pun masih kerap kali datang ke rumahnya dan tak pernah sekalipun Husna menemuinya. Hingga di suatu malam, rumah Husna terjadi beberapa hal yang ganjil. Seperti atap yang seolah dilempari kerikil di saat tengah malam, dan munculnya bau dupa yang sangat menyengat. Di dalam kamar Husna pun juga terdapat kain putih kecil yang dibentuk seperti pocong, yang isinya ada foto diri Husna yang ditusuk jarum di bagian wajah. Pocongan itu Husna temukan ketika ia membersihkan kamarnya, dan entah siapa orang yang bisa menaruh benda itu di dalam kamarnya. Husna pun mulai berpikir kalau jangan-jangan penyebab jerawat yang berisikan nanah di wajahnya itu adalah akibat dari fotonya yang ditusuk jarum. Tidak, aku tidak boleh menyangkut pautkan jerawatku dengan benda ini. Ini mungkin hanya ulah usil anak-anak, gumam Husna. Namun, kenyataan pun berkata lain, apalagi setelah jarum-jarum itu dicabut dari foto dengan diiringi pengucapan 2 kalimat syahadat, jerawat yang hampir memenuhi wajah Husna tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Dan yang pecah adalah bagian di foto yang Husna cabuti jarumnya. Tangan Husna gemetar, wajahnya mulai terasa perih. Husna, panggil ibunya yang membuat Husna kaget. Wajahku. Ada benda aneh berisi foto yang bagian mukanya ditusuk jarum, ujar Husna gemetar. Ibunya mengerutkan kening karena ia sama sekali tak melihat apapun yang dipegang oleh Husna. Husna, kamu bicara apa?
Ini Bu, namun tenggorokannya seketika tercekat karena ternyata tidak ada apa-apa di tangannya. Benda itu hilang dengan sendirinya dari tangan Husna. Husna pun mencoba untuk mencari lagi benda yang tadi sudah ia pegang, namun ia tak juga menemukannya dimanapun. Husna, ada apa? Tanya ibunya. Benda tadi, benda tadi kemana? Ujar Husna balik bertanya. Istirahatlah Hus, masalahmu dengan Silo tidak usah difikirkan dulu. Akhir-akhir ini kau nampak sangat lelah, ujar ibunya sebelum pergi, dan sepeninggalan ibunya, Husna terduduk. Rasa panas seperti terbakar pun mulai terasa di bagian wajahnya. Husna menangis kesakitan. Tidak hanya di bagian wajah, tapi di bagian perutnya kini juga terasa sangat sakit. Husna menggigil dengan erangan yang tertahan. Rasa sakit itu sangat menyiksanya. Di luar, orang tuanya yang mendengar erangan Husna itu pun langsung masuk ke kamar Husna untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Husna, ada apa nak? Ujar ibunya panik. Bawa dia ke dokter umum, ujar suara terakhir yang didengar oleh Husna sebelum akhirnya ia tak sadarkan diri karena sudah tak kuat lagi menahan rasa sakit yang teramat sangat. Lama sekali Husna pun baru siuman. Tangannya juga sempat diinfus. Perutku sakit sekali, wajahku seperti terbakar, ucap Husna pelan. Sudah nak, sudah, tenang ya. Kamu itu hanya alergi dan mahmu juga kambuh. Tapi sakitnya bukan seperti biasa, kata Husna lirih. Jangan terlalu dipikir ya nak. Sudah, percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh dokter. Husna pun terdiam, ia pun mencoba percaya. Setelah keadaannya sudah mulai membaik, Husna pun lalu dibawa pulang ke rumah. Di teras rumahnya terlihat mantan suaminya sudah menunggu kedatangan mereka. Husna membuang muka. Sungguh muak sekali rasanya jika ia terus menatap wajah lelaki itu. Roy pun mencoba membantu Husna untuk membawa ke dalam rumah. Namun meskipun tubuhnya masih sangat lemah, hati Husna tetap sekeras baja. Ia menepis dengan keras tangan Roy dan masuk sendirian ke dalam rumah. Maafkan kelakuan Husna ya Roy. Maklum, dia masih sakit. Sepenggal perkataan ibunya pada Roy yang sempat didengar oleh Husna. Entah berapa lama Roy dan orang tua Husna mengobrol, namun saat terbangun jam kala itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Husna pun terbangun karena tenggorokannya kala itu terasa sangat haus. Dan ketika ia buang air kecil, terlihat celananya yang sudah berdarah. Husna mengingat-ingat tanggal terakhir ia haid, namun seingatnya terakhir haidnya itu adalah 1 minggu yang lalu. Merasa tidak yakin dengan ingatannya, Husna pun cepat-cepat masuk ke dalam kamar, melihat tanggalan di dinding kamarnya dan ternyata ingatannya itu memang benar. Rasa sakit kini mulai terasa menyerang perutnya lagi. Husna bahkan dibuat berguling-guling di kasur sambil terus memegangi perut. Husna pun berusaha agar tidak ketahuan oleh orang tuanya. Perih, sakit, seolah seperti ditusuk-tusuk jarum yang ujungnya sudah dipanaskan dengan api. Akhirnya Husna pun jatuh pingsan tanpa diketahui siapapun. Di keesokan harinya, Husna terbangun dan ia melihat darah yang sudah mengering di spray dan juga celananya. Dengan tubuh yang masih lemas, Husna pun bergegas membersihkan darah itu. Tak lupa ia pun juga mandi lalu memakai pembalut. Seminggu setelah itu, anehnya Husna masih dalam keadaan seperti haid. Darah tak pernah berhenti keluar. 2 minggu kemudian, Husna pun mulai panik atas keadaannya. Tak biasanya ia haid selama itu, apalagi jarak waktu terakhir dan datangnya itu sangatlah dekat. Hari itu, ia pun ke rumah dokter umum yang beberapa minggu lalu pernah merawatnya. Kami tidak bisa melakukan pemeriksaan di sini karena peralatan yang terbatas. Kalau kamu memang ingin memeriksakan keluhanmu, lebih baik kalau dibawa saja ke rumah sakit yang lebih besar. Baik, kalau begitu terima kasih. Nanti kalau sudah ada biayanya, saya akan pergi ke rumah sakit. Husna panggil seseorang, dan saat ia menoleh ternyata itu adalah Roy, laki-laki yang sangat ia benci. Dengan langkah tergesa Husna pun pergi meninggalkan Roy. Namun langkahnya kala itu kalah cepat dengan motor SF kebanggaan mantan suaminya itu. Mau apa lagi kau? Bentak Husna. Husna, aku ingin kita rujuk kembali. Aku tidak mau, jadi Husna ketika tangan Roy dengan kasar menarik rambutnya.
Kau itu sekarang penyakitan. Masih untung aku mau dengan wanita penyakitan sepertimu. Bukannya bersyukur, dasar tidak tahu diuntung. Kau, kau itu selalu ringan tangan, Roy. Sedikit-sedikit kau selalu main pukul. Siapa wanita yang tahan dengan sikapmu seperti itu? Hah? Plak! Sebuah tamparan telak mengenai pipi Husna sampai-sampai hidung wanita itu mengeluarkan darah. Dan tidak hanya sampai di situ. Roy juga menjambak rambut Husna hingga sebagian rambutnya tercabut dengan paksa. Pikirkan ucapanmu itu. Harusnya kau itu bersikap sopan pada laki-laki, ujar Roy. Lalu ia melepaskan Husna yang akhirnya terduduk di jalanan sambil menangis terisak. Lalu setelah tenang, ia pun berjalan pulang dengan pikiran yang sangat kacau. 2 bulan telah berlalu. Hari itu uangnya baru terkumpul dan rencananya dia akan segera ke rumah sakit karena sudah berbulan-bulan darah itu masih saja keluar tanpa henti. Namun, apa yang ia dapat dari hasil pemeriksaan di rumah sakit benar-benar membuatnya kacau. Dokter mengatakan kalau ia sudah terkena kanker serviks dan semenjak itu jugalah Husna pun diberikan obat-obatan dan harus selalu rutin untuk meminumnya. Saat akan pulang, ia pun lalu bertemu dengan Silo. Husna tak mampu lagi membendung air matanya setelah sekian bulan ia tak pernah bertemu Silo lagi. Husna, kau sakit? Tanya Silo khawatir. Husna pun menggeleng pelan. Kau sakit? Wajahmu pucat sekali. Tubuhmu juga kurus. Kau sakit apa, Husna? Tidak, aku tidak apa-apa, ujar Husna. Seraya pergi meninggalkan Silo, lelaki itu berusaha mengejar Husna. Namun sesaat setelah berhasil meraih tangan Husna, ia pun terbatuk dan muntah darah yang sangat banyak. Nafas Husna turun naik, rasa panik seketika menyerangnya. Silo, kau muntah darah. Kenapa? Kau sakit apa? Ujar Husna sambil berusaha membantu Silo membersihkan darah yang terkena bajunya. Ini akibat kecelakaan itu. Kata dokter, organ dalamku itu ada yang bermasalah, jawab Silo, tapi ia masih berusaha tersenyum. Kau sendiri bagaimana? Sakit apa? Husna pun terdiam, tubuhnya kala itu terasa kaku. Aku malu. Aku malu memberitahukannya padamu, ucap Husna pelan. Silo mengerutkan keningnya. Dari kejauhan, Husna melihat keluarga Silo dan ia pun lalu bergegas pergi sebelum ketahuan. Di dalam kamar kontrakannya, Husna menangis terseduh-seduh sampai-sampai teman kerja di sebelah kamarnya pun dibuat khawatir. Saat tengah malam, Husna pun terbangun karena ia mendengar suara-suara piring yang bergemerincing di dapur kamarnya. Ia pun bangun untuk mengecek, namun tiba-tiba listrik padam hingga semua ruangan di sana pun menjadi gelap gulita, membuat kaki Husna beberapa kali harus terantuk pada dinding ataupun meja dan kursi. Dalam kegelapan malam, Husna berjalan menuju kasurnya. Namun saat sudah berada di kasur, Husna seperti ditarik oleh sesuatu. Tubuhnya dipeluk sedemikian erat hingga membuat nafasnya sesak. Namun untungnya listrik pun kembali menyala dan ternyata di sana tidak ada siapapun selain dirinya. Husna menghela nafas panjang. Kepalanya seketika terasa pusing. Perutnya pun juga semakin sakit terasa. Cepat-cepat Husna mengambil obat yang sudah diberikan dokter, lalu ia meminumnya. Namun setelah beberapa saat rasa sakitnya justru semakin menjadi. Sepertinya obat yang diberikan oleh dokter tidak berpengaruh sama sekali pada sakitnya. Erangannya pun terdengar hingga ke kamar sebelah. Teman-temannya yang takut kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada Husna pun langsung mendobrak pintu kamar. Dibantu dengan petugas keamanan, saat mereka masuk, Husna sudah terbaring tak sadarkan diri. Di bagian celananya terdapat banyak sekali noda darah. Terima kasih, biar aku yang mengurusnya, ujar teman Husna pada petugas keamanan yang masih berada di dalam kamar tersebut. Saat dia terbangun, temannya kala itu masih duduk di sampingnya sambil mengompres dahi Husna. Dila. Iya Husna, tadi malam kami mendengar suara eranganmu. Untung ada Pak Beni yang membantu membuka paksa pintu kamarmu. Dan kami itu menemukanmu sudah tidak sadarkan diri. Memangnya sebenarnya kamu sakit apa sih? Kok nggak pernah cerita? Husna menangis sesenggukan. Ia pun lalu memeluk temannya itu. Lalu setelah tenang barulah ia mampu menceritakan tentang sakit yang ia derita.
Oh Tuhan, kenapa baru cerita sekarang? Bagaimana kalau hari ini atau besok engkau kuantar pulang ya? Tidak, tidak Dil, aku tidak mau pulang. Loh kenapa? Bukankah rumahmu adalah tempat yang paling nyaman untukmu menjalani pengobatan? Yang ada, kalau aku pulang, itu akan menambah kalut pikiranku. Mantan suamiku pasti tiap malam datang ke rumah. Aku sangat membenci laki-laki itu, Dil. Aku ingin tenang, hanya ingin tenang dan jauh dari laki-laki itu. Dila pun menghela nafas panjang. Ia tidak menyangka jika kehidupan rekan kerjanya itu ternyata lebih rumit dari masalah kehidupan yang ia alami. Dari malam sampai bertemu malam lagi, Dila masih berada di samping Husna mendengarkan semua keluh kesah wanita cantik itu. Husna, apa kau tidak pernah berpikir jika masalah yang kau hadapi sekarang ada kaitannya dengan hal gaib? Maksudmu? Setelah aku mendengar ceritamu ini, aku itu justru berpikir kalau penyakit dan semua hal aneh yang kau alami itu disebabkan oleh seseorang yang pembicaraan mereka pun terputus ketika salah satu teman kerja lainnya mengantarkan 2 porsi bakso. Setelah menerima 2 bungkus bakso tersebut, Dila pun lalu mengambil piring dan juga sendok untuk menyantap bakso bersama. Dila, seseorang yang apa maksudmu tadi? Tanya Husna membiarkan baksonya yang masih berada di dalam bungkusan. Sudah, makan dulu, nanti baru kulanjutkan ceritanya. Selesai makan, Dila pun langsung melanjutkan pembicaraan mereka yang terpotong tadi. Seseorang yang tidak suka padamu ataupun yang menginginkan kamu menderita, Husna. Jika itu memang benar, lalu aku harus apa? Bagaimana kalau besok kau ikut aku ke rumah pamanku? Maksudku paman angkatku. Jujur, dulu itu aku juga pernah mengalami hal serupa dengan mirip seperti yang kau alami sekarang. Aku itu dulu disantet oleh seseorang yang sebelumnya pernah aku tolak. Sekujur tubuhku dulu itu ditumbuhi bisul yang besar-besar sampai ke bagian leher. Lanjut Dila seraya menengadah dan menunjukkan bekas bisul yang dulu pernah ia derita. Lubang bekas nanahnya begitu besar. Ya sudah, besok aja kita berangkatnya. Kamu istirahat dulu ya. Aku tidur di sini menemanimu, kata Dila seraya tersenyum. Jangan lupa sebelum tidur berdoa dan minta perlindungan pada Tuhanmu, ucap Dila lagi. Dan di keesokan harinya, kedua perempuan itu pun sudah bersiap untuk pergi. Namun, saat mereka tiba di dekat sebuah masjid, Dila menghentikan langkahnya. Ini perlengkapanmu untuk beribadah. Sudah, tidak usah berterima kasih. Cepetan kamu ibadah dulu, biar aku tunggu di sini ya, ucap Dila seraya menyerahkan bungkusan rapi mukena yang sudah ia beli. Entah sejak kapan, Husna pun tersenyum sambil meraih bungkusan itu. Selesai sholat, ia pun lalu keluar. Matahari pun bersinar dengan sangat teriknya di hari itu. Sudah selesai, Husna pun mengangguk seraya menggandeng tangan Dila. Mereka pun lalu naik ojek melewati jalanan beraspal tersebut. Dan saat sampai di depan rumah paman angkat Dila, kaki Husna tiba-tiba saja menjadi berat dan kepalanya juga sangat pusing. Pandangannya berkunang-kunang, tubuhnya juga terasa panas dingin. Kamu tidak apa-apa, Hus? Tanya Dila seraya mencoba memapanya untuk masuk ke dalam. Brak, tubuhnya ambruk. Dila yang sangat panik pun langsung berteriak. Seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahunan pun keluar dari dalam rumah. Ada apa? Tanya lelaki itu seraya berjongkok di dekat tubuh Husna. Dan saat tangannya menyentuh kepala Husna, terasa hawa panas langsung menyengat telapak tangannya. Astaga, ujarnya seraya mengibas-ngibaskan tangannya yang terasa panas. Sony, Sony. Seorang perempuan berusia 20 tahunan keluar, bibirnya merah seperti baru saja menginang atau mengunyah sirih. Cepat bantu Dila membawa perempuan ini masuk ke dalam. Tanpa membantah, mereka pun mengangkat tubuh Husna untuk segera dibawa masuk ke dalam rumah. Husna dibaringkan di tengah-tengah rumah dengan diselimuti oleh bahalai. Sebelum Husna tersadar, Dila sudah terlebih dahulu menceritakan apa yang sudah dialami oleh temannya itu hingga divonis mengidap penyakit kanker serviks oleh dokter. Mantan suaminya yang membuat temanmu ini sakit. Nanti malam akan aku bersihkan dulu badannya. Kita keluarkan apa yang sudah berada dari dalam tubuhnya agar nanti bisa diberi penghelat atau pagar gaib seperti kau dulu. Ya Mang, saya berharap sekali kalau sahabat saya ini bisa sembuh. Dan kalau bisa,
Kembalikan saja penyakit itu pada yang mengirim, ujar Dila sedikit geram saat mengatakan kalimat yang terakhir. Paman angkat Dila pun itu tertawa seraya mengusap-ngusap kepala Dila. Dan saat Husna mulai siuman, Dila pun langsung menahannya untuk bangun. Kepalaku pusing, Dil. Tenang, kau akan baik-baik saja. Malam ini pamanku akan mencoba untuk mengobatimu ya. Kau istirahat saja karena nanti malam akan memakan banyak waktu dalam setiap proses. Menjelang maghrib, paman angkat Dila pun menyuruhnya untuk meminum segelas air. Dan tanpa ragu Husna pun meminum air tersebut sampai tak bersisa. Namun beberapa saat setelahnya perut Husna bagaikan terbakar. Ia pun mengerang kesakitan, bahkan lengan Dila pun terluka karena terkena kuku Husna. Hingga ketika gumpalan darah panas berwarna hitam kemerahan pun keluar, barulah perut Husna terasa lega. Setelah Dila membersihkan badan Husna, darah itu pun lalu ditampung oleh paman, dibungkus dengan daun lalu dibuang ke sungai, dan setelahnya si paman menempelkan tangannya ke dahi Husna. Bagaimana rasanya? Dingin sekali, ucap Husna. Si paman pun lalu menghela nafas panjang, lalu ia meletakkan sebiji kelapa di atas perut Husna. Mulutnya terlihat membacakan sesuatu, entah tak ada yang bisa mendengarnya. Tiba-tiba Husna pun kembali mengerang. Kepalanya terasa sangat sakit seperti dipukul dengan palu. Ambilkan bawang tunggal dan jeruk nipis itu, Dila. Sesaat setelah bawang tunggal diusapkan ke kepala Husna, dari mulutnya mengeluarkan darah. Muntahkan! Sesuatu yang menggeliat-geliat keluar dari mulutnya. Seekor lintah berwarna hijau, atau biasa di sini disebut dengan halimanjau, dengan ukuran yang cukup besar keluar dari mulut Husna. Ia begitu jijik ketika menyadari benda itu adalah lintah. Kalau masih ada yang mengganjal, muntahkan saja, jangan ditahan, ujar si paman ketika ia melihat Husna mengelap mulutnya dengan tangan. Sudah tidak ada lagi rasa ingin muntahnya, jawab Husna lirih. Setelah itu, paman pun langsung menyodorkan air putih untuk diminum pada Husna. Husna terlihat ragu untuk meminumnya, tidak seperti di awal tadi. Jangan ragu, bentak si paman. Dengan tangan gemetar, Husna meraih air tersebut, lalu ia meminumnya. Sisakan sedikit. Setelah itu si paman pun menuangkan sedikit air tersebut ke atas ubun-ubun Husna, lalu mencipratkannya pada wajah. Bagaimana rasanya? Dingin. Pakai ini dan ikuti aku keluar. Dengan dibantu Dila, Husna mengganti bahalai yang ia gunakan dengan sarung, lalu mereka pun berjalan keluar menuju ke sungai. Di sana pun ternyata mereka sudah ditunggu. Di jamban tersebut sudah ada 4 bambu yang dililitkan kain hitam antara satu dan yang lainnya hingga membentuk ruangan kecil. Namun Husna tidak disuruh masuk ke dalamnya karena kata si paman itu adalah proses akhir, yaitu penghelat. Dan saat gayungan pertama jatuh di kepalanya, Husna merasakan dingin yang teramat sangat. Tubuhnya sampai-sampai dibuat menggigil. Namun ketika lanjut gayungan yang kedua dan ketiga, tubuhnya kini sudah terasa sangat nyaman, segar, dan enteng. Lalu setelah itu Husna pun diminta untuk ke dalam ruangan kain hitam tadi, diikuti dengan si paman. Gayungan pertama kembali mengguyur kepala hingga tubuhnya. Dan setelah gayungan ketiga, si paman keluar lalu melemparkan sebuah telur ayam ke tengah sungai. Lepaskan sarungmu lalu buang tanpa melihatnya, ujar si paman sebelum pergi. Husna berusaha membuangnya tanpa menoleh ke arah sarung tersebut lagi. Lalu mereka berdua pun kembali ke rumah si paman. Bagaimana rasanya, Hus? Tanya Dila. Rasanya segar sekali. Aku seolah tak merasakan apa-apa lagi, Dil. Dila pun tersenyum, dan sesampainya di rumah si paman, Husna kala itu diberikan sebuah pisau besar. Ia pun lalu disuruh membelah kelapa yang sebelumnya sempat ditaruh di atas perutnya. Husna lalu berusaha membukanya, meski hasilnya tidaklah sebagus yang dibayangkan. Namun ketika kelapa benar-benar terbelah, Husna merasakan bayangan seseorang. Ya, bayangan wajah mantan suaminya terlihat dengan sangat jelas. Siapa yang kau lihat? Roy, dia mantan suamiku. Sudah kuduga, dia itu pasti pelakunya, ujar Dila. Husna pun menatap si paman untuk meminta jawaban. Yang membuatmu seperti ini adalah mantan suamimu. Dia ingin kembali memilikimu, tapi dengan cara yang salah. Kalau kau mau menikah lagi dengannya,
penyakitmu itu akan sembuh. Namun karena kau tidak mau, makanya sakitmu semakin parah. Tapi sekarang atas izin Tuhan kau sudah sembuh. Dan satu hal lagi, apapun agamamu, jangan pernah lupa untuk beribadah, ujar si paman. Husna pun sangat berterima kasih pada lelaki berusia 50 tahunan tersebut. Dan saat Husna dan juga Dila ingin beristirahat, sang paman memberikan sebuah botol kecil yang berisikan sesuatu seperti minyak. Bukan apa-apa, ini hanya untuk pegangan. Nanti campurkan dengan air dan siramkan di rumahmu yang merupakan tempat asal kau terkena penyakit. Dan satu hal yang perlu kau ingat, jangan pernah lupa menyiramkan air campuran minyak ini pada rumahmu, karena lawan yang kita hadapi tidak hanya satu atau dua orang saja. Jadi tidak cukup hanya dengan satu dua penghelat, ujar si paman. Husna pun mengangguk, lalu ia menyimpan botol kecil tersebut ke dalam wadah mukenanya. Lalu mereka pun disuruh beristirahat. Husna tidur sangat nyenyak hingga pagi, bahkan Dila pun sampai tidak enak kalau harus mengganggu tidur sahabatnya tersebut. Alhasil mereka pun pulang setelah jam menunjukkan pukul 12 siang dan Dila terpaksa harus bolos kerja. "Dila, aku pulang dulu ya, aku mau ke rumah," ujar Husna. "Iya Hus, andai saja besok aku tidak kerja, aku akan menemanimu pulang. Maaf ya Hus, aku tidak bisa menemanimu pulang ke rumah," ucap Dila saat mereka akan berpisah. "Tidak mengapa Dila, kau sudah sangat membantuku. Aku malah tidak enak kalau selalu merepotkanmu." "Tidak ada yang direpotkan Husna, aku tulus kok membantumu karena kita sama-sama wanita. Terlebih kau adalah teman terbaikku," ucap Dila tersenyum manis. Husna pun lalu pulang dengan menaiki taksi. Ia pun sampai di rumahnya kala menjelang malam. Orang tuanya kaget atas kedatangan Husna. "Bagaimana hasil pemeriksaan dokter Husna?" "Ma, aku sudah tidak sakit. Aku sudah sembuh." "Roy itu berkali-kali ke rumah. Ia terus menanyakan alamatmu." Husna terdiam. "Kami tidak memberikan alamatmu pada Roy karena kami takut kalau kau bertemu dengannya lagi, kau pasti akan kembali disiksa. Aku mengatakan kalau kau sekarang sudah mulai membangkang dan kabur dari rumah. Dengan begitu, Roy tidak akan menyakiti kami. Maafkan ibumu ini Husna," ucap ibunya. Husna pun menarik nafas panjang lalu tersenyum. "Aku mengerti," katanya, lalu ia pun berjalan ke arah dapur. Dan malam itu juga dengan ditemani oleh ibunya, ia pun lalu menyiramkan air pada rumahnya seperti apa yang sudah disuruh oleh paman angkat Dila sebelumnya. Semalaman ia pun tidur pulas di dalam kamarnya. Tak ada kejadian aneh lagi atau hal lainnya. Semenjak kejadian yang pernah menimpanya dan sakit yang pernah ia derita, kini Husna sudah bisa menjalani kehidupannya dengan tenang. Dan kini ia juga sudah dipertemukan kembali dengan jodohnya yang sempat berpisah. Ya, Silo. Silo dan Husna kini sudah resmi bertunangan. Silo mendatangi Husna ke tempat kerjanya lalu melamar Husna di hadapan semua teman-teman Husna termasuk Dila. Wajah Dila pun terlihat sangat senang melihat sahabatnya yang sudah bisa bersatu kembali dengan laki-laki yang ia cintai. "Selamat ya Hus, jangan lupa nanti kita besanan ya," bisik Dila yang langsung ditanggapi cubitan oleh Husna. Sementara itu, Roy sudah tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Saat undangan disebar pun Roy tidak pernah terlihat dan entah apa yang terjadi padanya, tapi Husna sama sekali tidak peduli. Karena dengan ketidakadaan Roy, Husna kini lebih bahagia. Selesai. Wah, luar biasa kisahnya. Dan kisah tentang mantan suami ya, serangan dari mantan suami. Dan ya itulah, sesal itu tidak akan datang di depan tapi belakangan. Jadi si Roy dengan penyesalannya, sebenarnya dia menyesal telah menceraikan Husna, telah menduakan Husna sebelumnya. Akhirnya minta rujuk tapi Husna tidak mau, sehingga dia dengan teganya mengirimkan santet ya kepada mantan istrinya tersebut. Dan alhamdulillah Husnanya masih bisa selamat.
Dan luar biasa kisah dari tanah Borneo ini ya, dari Kalimantan, dan ditulis oleh Om Ras yang memang penulis asli dari Kalimantan Tengah. Luar biasa Om Ras karyanya, dan semoga kisah tadi bisa menghibur para teman-teman, khususnya para pecinta penikmat horor ataupun misteri. Dan banyak sekali hikmah ya bisa kita ambil dari kisah yang tadi, dan yang buruk-buruknya dibuang saja, kita ambil hikmah yang baiknya saja ya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol jempolnya ya, tombol like-nya, dan juga bisa di-share dong linknya ke teman-teman yang lain atau ke saudara-saudaranya yang lain, agar teman-teman atau yang lainnya bisa ikut terhibur juga. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Jadi untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari jam 10 malam. Ya, dan kami ada 3 channel ya, selain Ilo Bercerita ini ada Extreme Movie, satu channel lagi Extreme Movie yang mana kita upload setiap jam 7 malam. Dan yang ketiga ada channel Ilo Extreme, Ilo X3M, yang mana kita upload di setiap jam 1 siang. Jadi kita ada 3 channel resmi, dan selain 3 channel itu berarti pastikan itu bukan channel kita. Ilo Bercerita, Extreme Movie, dan Ilo X3M atau Ilo Extreme. Ya itu aja teman-teman, buat yang punya kisah silakan boleh dikirimkan ke kami yang berdasarkan kisah nyata, pengalaman pribadi, yang horor misteri, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Ya, ditunggu ya teman-teman kiriman kisahnya. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, kami mohon maaf karena harus ada proses penggarapannya dulu, dan insya Allah kami akan bawakan keseluruhannya satu persatu setelah selesai digarap. Di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah, ataukah mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya dan pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.